Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Pasti nih kalau saya ngomong ini pasti nih ya. Kalau bicara masalah pasti hampir semua orang pasti ngerasain nih ya. Pernah dong mau sholat tapi kok rasanya berat banget. Kayaknya males banget, mager banget. Bahkan sampai udah sholat kok sholatnya bingung nih udah 1 rakaat atau 2 rakaat. Apa udah berapa rakaat gitu ya. Nah bicara masalah tentang gangguan ini nih ya. Terus kita harus ngapain lagi nih biar kita bisa khusyuk ketika kita sholat. Nah hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih. Jauhkan gangguan ini jika sholatmu ingin khusyuk. Nah siapa yang mau sholatnya khusyuk? Pasti semuanya mau insya Allah ya. Nah Habib nih mau izin nih Bib sebelumnya Bib ya. Yang pertama langsung kita bahas. Mager tuh yang lembut-lembut itu ya? Bukan itu agar. Mager yang lembut-lembut Habib mah gimana sih. Terus nih Bib ngomongin tentang gangguan sholat nih Bib nih. Pasti kan gak jauh-jauh dari yang namanya ini gangguan setan atau gangguan jin kan gitu. Ya ini ya nauzubillah min zalik nih. Nah terus seperti apa sih sebenarnya kalau kita pengen tahu caranya setan atau jin ini dalam mengganggu sholat agar kita itu enggak khusyuk dan terus merasa was-was. Apa penjelasannya mohon izin? Silakan tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Di dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali menjelaskan memang terkadang Masya Allah orang sholat ini datangnya was-was Ustaz Maulana. Was-was. Maka Imam Ghazali menjelaskan was-was ini supaya manusia al-musalli artinya orang yang lagi sholat itu supaya dia tidak khusyuk dan hilang kehusyuannya sehingga fadilah dia punya sholat kurang pahala dan fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya terkadang dari wudu ini orang was-was. Ya dari wudhu misal buka airnya, ada yang bisa pegangkan? Bisa. Aduh. Press conference Bib, nggak apa-apa. Misal dari wudhu dia begini, wah tangannya lama sampai tangan tuh sampai putih itu tangan tuh kan diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim itu. Kadang-kadang tuh pas di mukanya, wah digosok-gosok itu mukanya. Ini termasuk orang yang digoda ketika dia wudhu. Nah ketika dia wudhu masuk lagi ke sholat. Ketika dia masuk ke sholat apa kata Al-Imam Ghazali? Biasanya was-wasnya itu di takbiratul ihram di niatnya. Jadi ketika niat kan begini. Imam misal berjamaah nih jamaah. Orang takbiratul imam sama takbiratul makmum. Itu setelah takbiratul imam kemudian takbiratul makmum. Maka itu suatu fadilah yang besar. Dari situ kita sudah digoda supaya kita terlambat dari takbiratul imam. Kan imam Allah, ada yang bisa contoh jadi imam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tetap ya, harus imamnya sudah bar. Banyak juga seperti yang sudah saya sampaikan. Imam sudah Allahu Akbar, baru makmum naik Allahu Akbar. Tidak boleh imam sebelum bar, kemudian makmum naik. Nah ini juga godaan syaitan supaya pengen cepet nih. Kata syaitan, ayo dahuluin. Dia belum bar, imam belum bar. Kita sudah Allah, itu sholat makmumnya tidak sah. Sholat imamnya sah. Nah di sini tergodanya bagaimana? Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita Allah. Nah terkadang si makmum suka was-was. Allah balik lagi. Allahu Akbar balik lagi nggak jadi kan? Allah nggak jadi. Nah di situ saja sudah digoda sama syaitan supaya tidak dapat fadilah bagus dalam sholat berjamaahnya. Itu sudah digoda sih karena. Atau juga mendahului banget. Nah kalau mendahului malah tidak sah. Malah tidak sah. Tapi diulang lagi, nanti diulang lagi. Nah itu diantaranya takbiratul ihramnya.
Karena antara niat dan takbiratul ihram ini di sini digoda kita sama syaitan supaya sholat kita ini kurang bagus. Makanya ada riwayat ketika Rasul pengen masuk masjid, Rasul lihat ada syaitan nggak masuk masjid, kan biasanya syaitan goda orang yang lagi sholat, goda orang lagi sholat. Ketika mau masuk Rasulullah tanya, kenapa kau tidak masuk? Oh ternyata ada Ustadz Maulana lagi tidur. Maka ada orang alim lagi tidur, guru lagi tidur. Bukan berarti itu guru nggak bagus memang, tapi kalau dia bangun nih iblis takut, kenapa? Iblis takut dia bangun. Kenapa? Kalau dia bangun dia bakal benerin tuh orang yang sholat. Makanya untuk menghilangkan orang-orang yang iblis itu bagaimana caranya, syaitan itu bagaimana caranya supaya sholat orang ini terusakkan dengan sholatnya. Makanya Islam itu indah bahas ini. Makanya Islam itu indah bahas ini supaya hilang kita punya was-was. Masya Allah. Tapi gini, tadi Habib baru ngejelasin ini kan gimana ternyata setan ini salah satu penyebab sholat kita tuh nggak khusyuk. Betul. Tapi solusinya belum nih Bib. Solusinya supaya insya Allah kita akan bahas di segmen ketiga. Oh segmen, ya Allah. Ya udah kalau gitu semuanya duduk lagi mohon izin. Ya Allah, jazakallah Nanti di khairan segmen kasiran, tiga ya, makasih Bib, banyak jawabannya. Habib. Ketiga. Jadi kita masih bersambung nih ya ceritanya nih ya. Ini Masya Allah nih. Harus Sekarang nih.